Ada satu momen yang mungkin pernah lu alami. Tiba-tiba, teman yang sudah lama tidak kontek-kontekan ngajak lu ketemuan. Katanya pengen ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Lalu akhirnya lu ketemuan dengan dia, bertanya tentang kabar, karir, pekerjaan, bisnis, atau ada opportunity bisnis baru yang menjanjikan. Atau ajakannya dibungkus dengan embel-embel mentoring, networking, bahkan seminar atau diskusi finansial. Lu datang, duduk, 15 menit pertama masih normal obrolannya. Masuk menit ke-20, mulai ada kata proteksi. Lalu di menit ke-30, boom! Orang yang ngajak lu ketemuan itu keluarin iPad. Lalu dia buka proposal, slide-nya muncul, dan dia mulai menjelaskan tentang asuransi jiwa yang mau dia jual ke lu. Dan akhirnya lu sadar, lu sedang dijebak jadi target prospek agen asuransi. Terasa menyebalkan? Gue yakin iya. Cuma pertanyaannya sekarang, kenapa fenomena ini sering kali terjadi, bahkan sebenarnya sudah lama, tapi kenapa terus-menerus dibiarkan? Nah, mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Disclaimer, gue nggak anti asuransi. Asuransi itu bagus dan lu wajib punya untuk melindungi aset-aset lu, termasuk nilai ekonomi dari diri lu. Makanya ada asuransi jiwa. Bahkan gue sendiri punya kartu hitam dari sebuah produk asuransi yang kalau lu tahu, ini adalah kartu yang bisa dibilang paling mahal untuk proteksi perawatan di rumah sakit. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang adalah cara jualan agen asuransinya. Walaupun tidak semua agen asuransi melakukan cara jualan seperti yang tadi gue sebut di awal. Karena begini, ketika dari awal niatnya itu sebenarnya jualan asuransi, tapi disamarkan jadi ngobrol santai, jadi networking, jadi seminar finansial, or apapun itu yang berusaha memancing elu untuk datang, ketemu dengan dia, ke tempatnya dia. Menurut gue itu sebenarnya bukan sebuah strategi marketing ya, tapi lebih ke manipulasi yang disamarkan dengan sopan santun. Nah, kita sebagai manusia, gua dan lu, itu sebenarnya tuh punya radar sosial yang cukup sensitif buat hal-hal yang seperti ini. Lu boleh nggak paham isi polis asuransi, atau lu nggak paham tentang apa itu unit link, tapi lu pasti tahu rasanya dibohongi, dijebak. Begitu lu merasa dibohongi, begitu lu merasa dijebak, trust yang seharusnya menjadi value paling penting, terutama di bisnis yang menawarkan produk dan jasa finansial, itu udah game over menurut gua. Terutama dengan menggunakan cara-cara jebakan seperti ini. Makanya ketika ada sebuah video di aplikasi Threads beredar di mana ada sebuah agensi agen asuransi jiwa itu sedang menjelaskan bahwa kalau mau ngajak ketemuan, jangan pernah bilang kalau mereka itu adalah agen asuransi. Jangan pernah bilang mereka itu dari sebuah brand tertentu. Yang pada intinya adalah, jangan pernah dengan terang-terangan bilang di awal kalau lu itu adalah agen asuransi dari agensi tersebut di brand A. Dia ngajarinnya begitu. Dan agen-agen yang ada di agensi di bawahnya dia itu ngikutin cara dia approach orang, cara dia menjebak orang. Nah, cara tersebut sebenarnya itu disebut sebagai scripted approach. Polanya kurang lebih seperti ini. Lu bikin opening yang netral, biar orangnya nggak kabur dari awal, lalu mulai bangun curiosity, biar orangnya tetap stay, lalu masuk ke pain point finansial, biar orang tersebut merasa insecure. Lalu tutup dengan solusi, yaitu produk finansial yang memang mau ditawarkan. Nah, kalau lu bekerja sebagai sales, ini sebenarnya textbook yang harusnya udah di luar kepala. Cuma balik lagi di konteks asuransi jiwa, cara ini sering dipakai tapi tanpa transparansi di awal. Sehingga menjadi menyebalkan, menjadi merasa kita dijebak, menjadi merasa ini jadi buang-buang waktu. Kalau memang lu tulus pengen ketemuan, ya ketemuan aja. Kalau lu memang pengen jualan asuransi, ya udah bilang aja di awal. Toh kalau misalnya
gua memang punya kebutuhan, gua memang belum punya, ya mungkin gua akan mempertimbangkan atau bahkan memilih elu untuk pakai elu ngurusin pembuatan asuransi jiwa. Tapi kan ini enggak. Makanya nggak heran banyak orang yang merasa muak dengan agen asuransi jiwa. Dan apalagi cara jebakan seperti ini sebenarnya ya, ini cara yang sudah usang, sudah lama. Karena kenapa? Dari awal tahun 2000-an, cara ini sudah dipakai. Sekarang tahun 2026, sudah lebih dari 20 tahun masih menggunakan cara yang sama. Bedanya kalau dulu, mungkin karena banyak orang yang tidak aware dengan asuransi jiwa dan banyak yang tidak tahu tentang informasi bagaimana cara sales asuransi jiwa ini, agen asuransi jiwa ini jualan, ya udahlah, orang mungkin akhirnya dengan mudah terkena, termakan, ya syukur-syukur ada yang masuk, syukur-syukur ada yang enggak, tapi ya udah mereka nggak bisa komplain gimana-gimana, karena kan tidak ada platform yang bisa membuat mereka membagikan informasi kalau ada trik jebakan seperti ini. Nah, di zaman sekarang, semua itu kan bisa dilakukan dengan gampang. Orang bisa dengan mudahnya membagikan informasi. Orang bisa dengan mudahnya mencari informasi. Dan kalau ada keluhan, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, orang malah cenderung lebih mudah untuk menyampaikan ke publik lewat sosial media bahwa ada trik jebakan seperti ini nyusahin. Makanya, penggunaan cara jebakan seperti ini menurut gue sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang, tapi masih dipakai. Ini kan ibarat orang sekarang pada pakai smartphone, tapi lu masih pakai Nokia 3310. Ya udah nggak relevan. Cuman sekarang jadi pertanyaannya kan adalah, kenapa cara ini kan masih terus dipakai? Karena aneh sebenarnya kalau mereka tidak mau update, tidak mau mencoba menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, permasalahannya kalau menurut gua adalah karena memang sistem asuransi jiwanya sendiri, sistem dari agensi asuransi jiwa ini yang memang mendorong perilaku ngehe yang menjebak ini. Gini, banyak agensi agen asuransi jiwa itu hidup dari komisi. Dan komisinya itu based on closing. Lalu juga ada yang namanya rekrutmen agen baru. Udah gitu, karena sistemnya menghargai hasil yang instan, dan akhirnya orang-orang yang ada di situ juga berusaha mencari cara yang instan. Sedangkan edukasi finansial sebenarnya itu kan tidak bisa instan. Butuh waktu. Trust untuk terhadap sebuah produk finansial pun, terhadap sebuah brand finansial juga butuh waktu. Butuh proses. Sedangkan kalau lu set up jebakan-jebakan ngajakin meeting, ketemuan seperti ini kan cuma modal chat doang. Jadinya gue sebenarnya juga nggak heran kalau perilaku agen asuransi jiwa jadi seperti ini. Bukan karena orangnya yang jahat juga, sebenarnya mereka nggak jahat. No, gue yakin mereka nggak jahat. Mereka cuma ingin jualan polis asuransi. Tapi karena sistemnya mengizinkan seperti itu, bahkan mendorong, ya perilaku jualannya menjadi ngehe seperti yang dilakukan sekarang. Dan ada hal lain yang juga menurut gua membuat banyak orang menjadi muak dengan agen asuransi, yaitu kalau mereka sedang ingin merekrut agen baru yang menjadi kaki-kaki di bawah dia, masuk ke tim dia, seringkali pendekatannya adalah dengan merendahkan profesi orang lain. Bayangkan kalau lu sudah punya pekerjaan mapan, gaji lu sudah besar, posisi lu sudah tinggi di sebuah perusahaan, atau lu sudah punya bisnis dengan omset yang miliaran, terus lu diajak datang ke sharing sessionnya mereka. Lalu, lu dijudge. Dibilang kalau kerjaan lu itu karirnya stuck, income lu itu kecil, dan masa depan lu itu suram. Yang sebenarnya lucu, karena baru kenal atau mungkin gak akrab-akrab amat, tapi gampang banget gitu mulutnya untuk ngejudge orang. Nah, cara seperti ini juga digunakan karena gini, mereka itu sebenarnya nggak lagi sedang menjual pekerjaan atau profesi agen asuransi, tapi mereka tuh sebenarnya sedang mencoba menanamkan sebuah identitas baru ke orang yang lagi ditargetkan oleh mereka. Dan cara tercepat untuk melakukan itu adalah bikin identitas orang tersebut sekarang ini terlihat lebih kecil dibandingkan identitas seorang agen asuransi. Walaupun di beberapa kesempatan, nah ini lucu, gue menemukan orang-orang yang melakukan rekrutmen dengan cara seperti itu, income-nya ternyata nggak gede-gede amat. Yang punya income gede itu paling cuma segelintir orang doang di agensi tersebut. Itu pun
kalau gue lihat, sebenarnya ya lu income sebulan berapa sih? Baru ratusan juta. Taruhlah 1 M. Oke lah 1 M. Tapi kan buat lu compare dengan lu menjelek-jelekan profesi orang lain yang sebenarnya bisa dapat lebih besar daripada yang lu dapatkan sekarang itu kan jadinya konyol ya. Goblok kalau menurut gua. Lu lagi flexing dengan cara sedemikian rupa. Makanya itu juga banyak digunakan cara-cara, oh udah punya mobil mewah, udah punya rumah mewah, segala macam. Dan ada juga dalam tanda kutip dipaksa orang-orang yang ada di situ, walaupun sebenarnya income-nya belum gede-gede amat, tapi harus sudah punya barang-barang tertentu. Minimal iPad buat buat presentasi. Lalu mobil dan segala macam yang sebenarnya mungkin secara hitung-hitungan belum butuh-butuh amat. Tapi ya demi itu, demi supaya memperlihatkan kalau profesi agen asuransi ini sangat-sangat menjanjikan. Sehingga jadinya maksa. Bahkan pernah ya, gue ada satu kejadian, gue lagi nunggu di sebuah coffee shop sambil ngopi, ada orang random out of nowhere nyamperin meja gue, ngajak kenalan dan bilang pengen ngobrol sebentar. Dia pengen sharing sebentar. Oke lah, karena gue juga lagi nunggu, gue coba lari dikit. Gue pengen tahu ini orang apa. Dia orang lagi pengen ngapain. Dan ya ternyata itu adalah sedang menawarkan asuransi jiwa. Dan dia pengen ngerekrut gue. Metodenya sama, yaitu menjelek-jelekan, merendahkan profesi gue dan profesi-profesi lain yang ada di dunia ini. Dan dia merasa kalau profesi agen asuransi adalah paling the best di dunia ini. Cuma gue waktu itu bertanya ke dia, kalau dia merasa profesi agen asuransi jiwa adalah profesi paling the best di dunia ini, dan profesi lain yang ada di sekeliling kita itu adalah profesi yang rendah, coba bayangkan kalau orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang ini tidak ada lagi yang mau bekerja sebagai barista, tidak ada lagi yang mau bekerja sebagai pelayan toko, tidak ada yang lagi yang mau bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Tidak ada lagi yang mau bekerja sebagai karyawan dan ataupun profesi yang lain yang ada di dunia ini. Lu bayangkan semuanya beramai-ramai menjadi agen asuransi. Kalau itu terjadi, tidak ada kopi di meja ini karena tidak ada yang bikinin. Kalau itu terjadi, tidak ada yang membersihkan lantai coffee shop yang ada di sini. Ini bakal jorok coffee shopnya. Bahkan mungkin coffee shop ini nggak akan pernah ada karena semua ramai-ramai jualan asuransi jiwa kayak lu. Dan ketika gue ngomong kayak begitu, akhirnya dia bilang, oke, thank you, permisi. Ya karena tidak realistis. Lu dengan cara seperti itu, bukannya orang malah menjadi penasaran, malah menjadi antipati sama lu. Karena approach lu itu ngehe. Serius. Nggak ada sebuah value yang lu tawarkan sehingga membuat orang itu tertarik. Dan gue tahu, kenapa hal ini dilakukan dia? Nggak lain nggak bukan adalah tujuannya balik lagi untuk mendapatkan komisi bulanan yang memang menjadi tujuan terbesar dalam menjalankan profesi agen asuransi. Nah, industri asuransi seharusnya itu dibangun di atas trust, kepercayaan. Asuransi itu bukan produk yang impulsif, yang bisa diambil dengan cara, oh bikin orang FOMO, harus sekarang juga, oh pokoknya sekarang juga, kalau nggak ketinggalan lu, nggak bisa cuy. Come on. Ini adalah sebuah produk yang menurut gua, ketika lu beli sebuah polis asuransi, gua beli dengan satu harapan, yaitu kalau terjadi sesuatu yang buruk terhadap gua aman. Apanya yang aman? Aset yang sudah gua bangun aman. Nilai ekonomi gua masih tetap aman. Keluarga gua aman. Usaha bisnis gua juga aman. Itu. Namun kalau cara jualannya saja sudah bikin orang nggak nyaman, bagaimana orang bisa percaya di momen yang paling krusial dalam hidupnya? Dan sekali lagi, generasi sekarang itu sudah pintar memilah-milah informasi. Mereka punya akses informasi yang luas. Lu mungkin bisa menjebak 1 atau 2 orang, tapi di era sekarang, begitu ada sebuah pengalaman buruk, itu dipost jadi konten dan viral, itu akhirnya menjadi sebuah persepsi publik yang akhirnya akan diterima, yang memang akhirnya dibuktikan bahwa agen asuransi itu bikin muak cara jualannya. Dan karena cara jualan yang seperti ini bikin jelek satu industri asuransi. Jadi sekarang,
masih mau jualan dengan cara ngehe seperti ini, ya kalau lu masih tetap bebal ya jangan heran kalau nanti akan terus ada orang yang komplain, akan ada orang yang menghujat cara kerja elu, yang menghujat profesi elu. Mau lu ngomong apapun, mau lu melindungi diri atau lu mau berdahli atau apapun, bahkan melakukan tuntutan hukum, please lu lakukan sana. Tapi itu yang akan merusak citra lu dan lu akan makin susah untuk jualan. Lu akan makin susah untuk merekrut orang. Sehingga apa? Komisi lu jadi kecil nantinya. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu ada pertanyaan atau lu mungkin ada opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.